Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru, dan dunia honorer atau informasi yang relevan. Pada pertemuan ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer setanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik, baik di instansi pemerintah pusat, demikian dengan instansi pemerintah daerah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer selalu semangat dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Informasi kali ini menyapa seluruh Bapak Ibu honorer terkait dengan apa yang disampaikan oleh Menpan RB. Di sini disampaikan bahwa ada kabar baik dari Kementerian Pan RB untuk pegawai honorer setanah air Indonesia. Nah, ada apa dengan ini Bapak Ibu? Mari kita simak informasinya sampai selesai. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan informasi melalui channel ini, dukung dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Pemerintah sedang merancang rencana untuk mengubah status pegawai honorer menjadi aparatur sipil negara dengan status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dalam rangka implementasi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara atau Undang-Undang ASN yang baru disahkan pada 3 Oktober 2023. Rencananya, alih status ini akan dilakukan secara bertahap melalui seleksi aparatur sipil negara. Hal ini dianggap sebagai strategi besar dalam menyelesaikan masalah pegawai honorer. Deputi Bidang SDM Aparatur dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Alex Denny, menyebutnya sebagai grand strategi. Undang-Undang Aparatur Sipil Negara yang baru ini memberikan harapan baru bagi pegawai honorer menjadi aparatur sipil negara, baik sebagai pegawai negeri sipil atau PNS maupun P3K. Namun, bagi pegawai honorer dengan ijazah di bawah SMA sederajat, masih belum ada kebijakan khusus. Mereka berharap dapat diangkat sebagai P3K tanpa harus menjadi pegawai paruh waktu. Tapi ingat satu hal Bapak Ibu, bahwa para forum honorer juga dan bahkan beberapa pimpinan daerah memperjuangkan nasib honorer yang berijazah SMA ke bawah ini, antara lain honorer yang berijazah SD, SMP, dan SMA pada bidang-bidang tertentu seperti pengemudi, tenaga kebersihan, dan lain-lain. Ini juga adalah sedang menjadi topik hangat yang dibicarakan baik di kalangan para honorer dan juga para forum yang ada hubungannya dengan perjuangan para honorer. Sutrisno dari Forum Honorer Non Kategori 2 Indonesia mengatakan bahwa pegawai honorer tendik berharap ada kesempatan bagi mereka untuk menjadi P3K. Tentunya harapan ini Bapak Ibu dengan status P3K penuh waktu atau P3K full time. Dan mereka menyoroti masalah yang berkaitan dengan masa pengabdian daripada tingkat pendidikan formal. Selanjutnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Abdullah Azwar Anas menyatakan bahwa Undang-Undang Aparatur Sipil Negara yang baru merupakan langkah solusi
bagi pegawai honorer menjadi aparatur sipil negara. Dengan demikian Bapak Ibu, maka benar bahwa Undang-Undang ASN adalah payung hukum yang melindungi dan payung hukum dalam hal penataan serta pengangkatan honorer menjadi aparatur sipil negara. Dari 2,3 juta pegawai honorer, pemerintah akan memproses menjadi P3K baik dalam satu separuh waktu maupun penuh waktu. Kriteria masuk P3K ini akan diatur dalam peraturan pemerintah yang mengikuti Undang-Undang Aparatur Sipil Negara 2023. Artinya, yang mengatur akan hal ini yaitu peraturan pemerintah sebagai turunan dari Undang-Undang Aparatur Sipil Negara yang telah sah menjadi payung hukum pada tanggal 3 Oktober beberapa waktu lalu. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi juga menegaskan bahwa tidak semua pegawai honorer akan terakomodasi sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, karena sebagian dari mereka belum memenuhi syarat. Pemerintah harus merancang strategi untuk mengakomodasi tenaga honorer ini dan menghindari pemecatan massal yang ditunda hingga Desember 2024 berdasarkan Undang-Undang ASN yang baru. Dan memang dalam Undang-Undang ASN yang baru yang tertuang adalah penataan tenaga honorer sampai Desember 2024. Yang wujud dari penataan ini nantinya adalah berupa pengangkatan melalui seleksi tertentu yang segera akan diatur melalui peraturan pemerintah sebagaimana yang disampaikan oleh Menpan RB segera akan terbit juga paling lama akhir tahun ini. Sebagai informasi tambahan, Alex Denny menjelaskan bahwa jumlah tenaga honorer menjadi besar karena awalnya mereka direkrut untuk mengatasi kekurangan guru di sekolah. Dari situlah sumbernya para honorer ini semakin banyak. Jadi oleh karena perekrutan ini sambil menunggu proses seleksi ASN juga, sehingga para honorer yang sudah mengabdi tidak mungkin seenaknya dikeluarkan. Maka dengan demikian jumlah honorer semakin bertambah. Ketika seleksi tersebut berlangsung, beberapa tenaga honorer ikut serta, tetapi tidak berhasil. Akibatnya mereka tetap sebagai pegawai honorer. Sejumlah strategi telah dicoba oleh pemerintah, seperti menurunkan batas kelulusan, tetapi ini mengancam kualitas aparatur sipil negara. Strategi terbaru mencakup pembukaan formasi kebutuhan khusus yang hanya dapat diikuti oleh tenaga kesehatan, guru, dan teknis non-aparatur sipil negara. Dengan mayoritas formasi disediakan untuk pegawai honorer. Dengan berkurangnya jumlah pegawai honorer, porsi ini akan berkurang secara bertahap hingga mereka menjadi P3K. Pada tahun sebelumnya, pemerintah mencoba pendekatan baru dengan mengenalkan formasi kebutuhan khusus. Formasi khusus ini dibuka hanya khusus untuk tenaga kesehatan, tenaga guru, dan tenaga teknis non-aparatur sipil negara. Ingat Bapak Ibu ya, 3 poin honorer yang berlaku akan kebutuhan khusus dan formasi khusus, yaitu honorer guru, honorer kesehatan, dan honorer tenaga teknis. Alex Denny menjelaskan bahwa sesuai dengan komitmen pemerintah bersama dengan DPR RI mengalokasikan 80% dari formasi diperuntukkan bagi tenaga honorer yang telah berpengalaman, dalam arti sudah bekerja sebagai honorer bertahun-tahun, bahkan ada yang belasan dan puluhan tahun. Sedangkan 20% bagi calon-calon baru, artinya untuk fresh graduate. Yang menekankan pentingnya kolaborasi dan dukungan antara sesama tenaga honorer daripada bersaing dengan calon-calon yang baru. Alex Denny juga sebagaimana yang telah disampaikan bahwa 80% formasi
dikuasai oleh honorar. Jadi, porsi 80% tersebut tidak akan menjadi ketentuan tetap untuk selamanya. Mungkin hal itu berlaku untuk tahun 2023 dan bahkan mungkin di tahun 2024 dalam hal menuntaskan honorar. Porsi tersebut akan secara bertahap berkurang seiring dengan berkurangnya jumlah tenaga honorar. Hal ini bertujuan untuk memberikan kesempatan lebih besar bagi pegawai honorar untuk terserap ke dalam sistem P3K. Dia menyatakan bahwa dari tahun ke tahun, pemerintah akan secara bertahap mengurangi porsi ini, misalnya menjadi 70 banding 30%, 60 banding 40%, 50 banding 50%. Hingga akhirnya semua porsi ini juga selesai. Itulah informasinya Pak Ibu terkait dengan apa yang disampaikan oleh Menpan RB untuk para honorar, terutama ini bagi mereka yang sudah lama mengabdi untuk diangkat menjadi ASN, demikian dengan para honorar yang berijazah SMA ke bawah, juga semuanya telah disampaikan pada informasi ini. Semua kuncinya kita berpatokan pada peraturan pemerintah turunan dari Undang-Undang Aparatur Sipil Negara 2023. Karena nantinya dalam peraturan pemerintah tersebut segala sesuatu terkait dengan penataan demikian dengan penentuan opsinya apakah P3K paruh waktu maupun full time itu juga nantinya dirinci di dalam peraturan pemerintah turunan Undang-Undang ASN 2023. Demikian informasinya, semoga bermanfaat. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.